Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 2 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4, tema 8, subtema 2 pada pembelajaran pertama halaman 60. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian pada Ayo Mengamati, Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Foto pertama, simbol Tugu Yogyakarta. Foto kedua, tempat wisata Candi Prambanan. Foto ketiga, upacara adat Grebeg Maulud. Dan foto keempat adalah transportasi andong. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Selanjutnya, mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 61. Berikut adalah contoh jawaban yang dapat adik-adik ganti sesuai kondisi adik-adik. Daerah tempat tinggalku Bukit Tinggi. Keunikan, di Bukit Tinggi terdapat sebuah jam besar yang biasa disebut jam gadang dan sering disebut-sebut sebagai kembaran Big Ben yang ada di Inggris. Selain itu, Bukit Tinggi merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki suhu sejuk dengan suhu sekitar 16 sampai 24 derajat Celcius. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 62, silahkan adik-adik membaca sebuah cerita yang berjudul Roro Jonggrang. Berikutnya pada halaman 63, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Jawab. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berisi angan-angan atau rekaan yang hanya didasarkan dari imajinasi pengarang dan tidak benar-benar terjadi. Nomor 2. Sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Jawab. Tokoh utama yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nomor 3 pada halaman 64. Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di depan. Jawab. Tokoh tambahannya yaitu Raja Prambanan, Bisumi, Jin, dan para dayang. Berikutnya pada Ayo Mencoba halaman 65, silahkan adik-adik melakukan percobaan 1. Adapun langkah-langkah kegiatan dapat adik-adik lihat pada halaman 65 nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian setelah itu kita akan menjawab pertanyaan nomor 1.
Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Jawab. Pada saat bola ditendang akan terjadi perubahan posisi atau perpindahan dan perubahan kecepatan atau percepatan. Kemudian nomor 2 pada halaman 66. Apa yang terjadi pada saat bola yang dihentikan? Jawab. Bola akan berhenti dikarenakan adanya gaya gesek yang terjadi antara bola dan permukaan lantai. Kemudian nomor 3, kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Jawab, menurut saya, kesimpulan yang bisa diperoleh dari kegiatan ini adalah bahwa suatu benda akan dapat bergerak apabila ada gaya yang bekerja. Sebaliknya, benda juga dapat menjadi diam apabila dikenakan oleh gaya. Berikutnya, lakukan percobaan 2, menarik mobil mainan. Adapun langkah kegiatan dapat adik-adik ikuti pada halaman 66 nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian dilanjutkan pada halaman 67, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jawab, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat adalah perubahan kecepatan yang awalnya kecepatan mobil mainan itu lambat menjadi cepat. Nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. Jawab, perubahan karena adanya gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan akibat dua benda yang saling bersentuhan. Mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat itu disebabkan karena gaya gesek. Nomor 3, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Jawab, kesimpulannya semakin besar gaya yang kita berikan kepada benda, maka perpindahan atau kecepatannya semakin besar. Kemudian nomor 4 halaman 68. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jawab, apabila mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan, tentu terdapat perubahan karena gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nomor 5, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Jawab, perubahan arah gerak. Karena sebuah mobil awalnya bergerak lurus, arahnya lurus ke depan, namun kemudian dibelokkan atau mengalami perubahan arah benda, tidak lagi lurus namun dibelokkan. Nomor 6, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Jawab, kesimpulannya gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian pada halaman 69, gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Bola yang awalnya diam akan bergerak ketika ditendang. 2. Besi akan awalnya diam jika didekatkan dengan magnet, maka akan tertarik magnet dan menempel pada magnet. 3. Kaleng minum yang kosong akan penyok ketika diinjak dengan keras. 4. Plastisin akan berubah bentuknya jika ditekan. 5. Memutar kemudi agar mobil tidak menabrak. Dan 6. Kiper menepis bola yang diarahkan ke gawang. Selanjutnya pada ayo renungkan halaman 70. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Jawab,
Hari ini saya telah belajar macam-macam gaya dan bentuk serta contohnya, mengenal macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda dan kegiatan yang berkaitan dengan gaya. Berikutnya pada halaman 71. Materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan. Materi yang sudah aku pahami yaitu materi mengenai cara menarik benda dan cara mendorong benda serta pengaruh gaya di dalamnya. Materi apa yang masih belum kamu pahami? Jelaskan. Materi yang belum aku pahami yaitu arah gaya dan pengaruhnya. Selanjutnya, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang telah dipelajari? Yang ingin aku ketahui lebih lanjut yaitu mempraktekkan tentang gaya dan contohnya, serta bagaimana perasaanmu selama belajar. Kakak yakin selama belajar adik-adik merasa senang. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.